warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Irfan Juniarto, NIM 80 2017 kelas 06 PT7. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis. Baiklah, kita lanjutkan pengertian lingkungan bisnis. Dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Sebelum membicarakan segala sesuatu mengenai lingkungan bisnis, maka hendaklah dimengerti terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu sebagai berikut. 1. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Mengapa lingkungan bisnis perlu dianalisis? 1. Agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sendiri mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Early warning system. 2. Untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. 3. Untuk membantu manajer dalam meramaikan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Terkumpulnya berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Komponen analisis lingkungan bisnis antara lain scanning. 1. Scanning mengidentifikasi petunjuk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. 2. Monitoring mendeteksi melalui observasi terus-menerus atas perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. 3. Forecasting mengembangkan proyeksi atas hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitor. 4. Assessing menentukan waktu dan pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis untuk strategi perusahaan dan manajemennya. Faktor lingkungan bisnis antara lain lingkungan mikro atau lingkungan industri. Lingkungan mikro adalah para pelaku yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Lingkungan mikro ini terdiri dari pelanggan. 1. Pelanggan. Para manajer harus dapat mengantisipasi perubahan perilaku konsumen, karena konsumen atau pembeli mempunyai kekuatan tawar-menawar, terutama pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Pembeli cenderung melakukan pembelian secara selektif, apalagi pembeli mempunyai informasi yang lengkap tentang permintaan, harga pasar dan harga pemasok, sehingga posisi tawar-menawar pembeli semakin kuat. Oleh karena itu, perusahaan terus mampu memperbaiki posisi strateginya. Di samping itu, ada pula pembeli yang tidak begitu sensitif terhadap harga, karena yang lebih penting bagi mereka adanya atribut dari produk yang diinginkan. Kedua, pemasok. Pemasok juga mempunyai kekuatan tawar-menawar terhadap peserta industri, karena pemasok merupakan ancaman serius yang perlu diperhitungkan. Untuk itu, perusahaan perlu membina hubungan yang erat. Pemasok yang kuat dapat menekan laba industri yang dapat menimbangi dengan kenaikan harganya. Pemasok ini akan bertambah kuat apabila pemasok didominasi oleh beberapa perusahaan. Tidak menghadapi produk berganti, produk pemasok merupakan input yang penting bagi hasil produksi industri. Hal ini merupakan pelanggan yang penting bagi pemasok, dan pemasok menghadapi integrasi ke depan dari pemakai. Kekuatan pemasok dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan besar, misalnya perusahaan kelompok konglomerat, sehingga semuanya persediaan pemasok dicaplok oleh perusahaan tersebut. Lingkungan mikro ini dari pesaing. Persaingan terjadi karena satu atau lebih pesaing merasakan adanya tekanan atau melihat adanya peluang untuk memperbaiki posisi. Strategi persaingan efektif meliputi tindakan efisien dan definisi guna menciptakan posisi yang aman. Defendi position terhadap kekuatan persaing. Ada 3 faktor penting yang perlu diperhatikan mengenai persaingan itu.
1. Masuk dan keluarnya pesaing. 2. Ancaman produk atau jasa berganti. 3. Lingkungan mikro. Masuk teknis dan lingkungan bisnis. Ada berapa cara untuk memperoleh informasi, diantaranya 1. Dengan pendengaran informasi lisan, yaitu informasi yang didapat melalui pendengaran baik secara formal atau informal. Sumber informasi lisan ini meliputi 1. Media, radio, TV harian, dan lain-lain. Yang kedua, karyawan perusahaan, rekan bawahan, dan pengawas. Yang ketiga, sumber luar perusahaan lainnya, antara lain pelanggan, perantara, pemasok, perguruan tinggi, pesaing, eksekutif, keuangan, dan konsultan. Teknik analisis lingkungan bisnis. Yang kedua, informasi tertulis atau dokumentasi yang dapat diketahui dengan cara membaca informasi yang disediakan oleh orang lain untuk berbagai tujuan. Cara lain adalah merancang sistem informasi, manajemen SIM, dengan cara menyusun jalur informasi secara teratur dan akurat, misalnya dari jurnal perdagangan, jurnal ekonomi, jurnal keuangan, dan lain-lain. Ketiga, memata-matain atau spionasi, berusaha memperoleh informasi dengan mendatangi pesaing yang potensial atau sesungguhnya. Pekerjaan mata-matai ini dapat dilakukan oleh eksekutif puncak atau menunjuk salah seorang yang dipercayai, bahkan dapat juga merujuk lebih dalam lagi dengan menggunakan orang dalam pesaing. Keempat, peramalan informal. Melakukan peramalan secara formal terhadap faktor-faktor lingkungan biasanya dilakukan oleh perencanaan strategi atau orang yang ditunjuknya. Kelima, pengamatan langsung atau pendapat umum. Secara langsung mengamati sikap masyarakat terhadap produk atau jasa perusahaan, dan lain-lain. Karakteristik analisis lingkungan bisnis dapat menentukan berapa jauh baiknya perencanaan strategi menetapkan keputusan. Hal ini tergantung dari 1. Pengalaman. Semakin berpengalaman dan semakin cerdas eksekutif, maka semakin besar informasi yang dapat ditanganinya dengan kualitas tinggi. Eksekutif yang lebih tua biasanya lebih lamban dalam mengambil keputusan, akan tetapi lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Motivasi dan tingkat aspirasi. Semakin tinggi tingkat aspirasi atau golongan eksekutif, semakin baik hasilnya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya motivasi. Sekian dari video saya tentang lingkungan bisnis. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.